Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam mencari ilmu meskipun di tengah kondisi yang kurang normal saat ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang memaksa kita untuk tidak bisa melakukan perkuliahan secara langsung, tatap muka langsung di kelas. Tetapi saya harap meskipun kondisi yang saat ini kurang memungkinkan, saya harap kalian tetap bersemangat dalam belajar kuliah meskipun menggunakan metode daring, yaitu dalam jaringan, seperti yang kita lakukan pada kali ini. Video ini adalah video terkait dengan mata kuliah mekanika yang ada di dalam program studi geofisika pada semester ganjil. Kali ini saya akan mengampu mata kuliah mekanika ini untuk 3 SKS yang jumlah SKS-nya adalah 3. Baik. Pada kesempatan pertama ini kita akan membahas tentang vektor dan kinematika. Nah, sebagai referensi utama dalam mata kuliah mekanika ini, saya memilih buku yang ditulis oleh Pak Daniel Kleppner dan Pak Robert Colin Coe yang berjudul An Introduction to Mechanics yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. Pak Daniel Kleppner ini adalah seorang profesor fisika dari MIT, yang dia mengajar di sana, mengajar fisika, dan juga dia menulis buku ini bersama dengan Pak Robert Colin Coe yang merupakan seorang associate professor di bidang fisika juga di MIT juga, sama-sama di MIT, sama-sama di situ dia ngajarnya. Jadi kita akan menggunakan buku ini sebagai pembahasan awal di dalam buku ini. Kita akan membahas tentang vektor. Kita akan membahas tentang vektor. Mungkin kalian sudah pernah, semuanya pasti sudah pernah belajar tentang vektor. Tapi pada saat ini kita akan mengulang kembali untuk mempertajam kembali terkait dengan pembahasan vektor ini. Kenapa ini perlu? Karena vektor ini merupakan sebuah tools, dia ibarat sebuah tools atau alat, alat untuk mempermudah seorang mahasiswa atau siapa saja yang belajar tentang fisika untuk mengkaji besaran-besaran fisika yang lainnya, atau untuk mengkaji konsep-konsep dasar fisika yang lainnya, misalnya seperti konsep tentang gaya, konsep tentang momentum, tentang energi, dan sebagainya, yang semuanya itu akan lebih mudah untuk dikaji ketika kita memahami tentang vektor. Nah, pembahasan tentang vektor ini menunjukkan tentang peran matematika dalam fisika. Kenapa? Karena fisika itu dia kan menjelaskan atau menggambarkan fenomena-fenomena fisis yang terjadi di alam. Nah, seperti misalnya gerak jatuh sebuah kerikil di pinggir jurang, atau misalnya gerak lempeng tektonik pada zona subduksi misalnya. Itu
menunjukkan bahwa fenomena fisis itu terjadi di alam yang bisa kita bawa dan bisa kita modelkan dalam bentuk persamaan-persamaan. Nah, pemodelan dalam bentuk persamaan untuk menjelaskan fenomena-fenomena fisis yang terjadi di alam itu merupakan peran matematika dalam fisika. Ya. Jadi matematika itu ya harus dikuasai oleh seorang geofisikawan, oleh seorang ahli dalam bidang geofisika. Ya. Karena matematika itu merupakan alat untuk kita memahami fenomena-fenomena fisis. Kalau mahasiswa geofisika berarti fenomena-fenomena kebumian yang terjadi di alam. Nah, mengapa kita harus mempelajari vektor? Karena dengan menggunakan notasi vektor, hukum-hukum fisika itu seringkali dapat ditulis dalam bentuk yang ringkas dan sederhana. Ya. Jadi biasanya itu orang itu akan malas kalau misalnya melihat persamaan-persamaan yang panjang-panjang, ya. Tapi ketika dia ditulis dalam bentuk yang lebih kompak, yang lebih ringkas, maka orang akan cenderung untuk tertarik melihatnya, ya, dan kemudian mempelajarinya serta memahaminya. Nah, notasi vektor modern itu ditemukan oleh seorang fisikawan yang bernama Willard Gibbs, ya, Pak Willard Gibbs dari Yale University, yang dia mengkaji terutama dalam menyederhanakan penulisan sebuah persamaan. Ya. Nah, misalnya tentang penulisan hukum kedua Newton. Ya, jadi hukum kedua Newton itu pada abad ke-19 itu ditulis dalam bentuk seperti ini, ya. Ada 3 persamaan ini. 3 persamaan dari hukum kedua Newton. Fx sama dengan m dikali ax. F itu gaya, m itu massa, a itu adalah percepatan. Sedangkan x itu merupakan arahnya atau orientasinya. Jadi gaya pada arah sumbu x sama dengan massa dikali percepatan pada arah sumbu x. Dan Fy sama dengan m dikali ay. Dan juga Fz sama dengan m dikali az. Nah, ini ketiga persamaan ini selanjutnya, ya, oleh Pak Willard Gibbs dari Yale University itu, dia membuat sebuah notasi vektor sehingga bisa menyederhanakan persamaan-persamaan yang cukup panjang, ya. Salah satu contohnya, meskipun ini tidak terlalu panjang, ya, tapi ya ini salah satu contoh. Mungkin ada persamaan-persamaan lain yang lebih panjang, ya, yang nanti bisa diringkas dengan menggunakan notasi vektor. Nah, jadi dalam notasi vektor ketiga persamaan ini, dalam notasi vektor ketiga persamaan ini, ya, itu cukup ditulis dengan F sama dengan M dikali A. Nah, di mana F-nya itu ditulis dalam huruf dicetak tebal, ya, bold, dan A juga dicetak tebal, yang menandakan bahwa huruf yang dicetak tebal ini itu adalah vektor. Sedangkan huruf yang tidak dicetak tebal atau ditulis miring ini itu adalah skalar. Jadi motivasi utama dalam membahas vektor itu adalah untuk menyederhanakan bentuk persamaan-persamaan yang rumit tadi. Itu, ya. Nah, selanjutnya kita ingin mendefinisikan dulu vektor itu apa. Ya. Jadi matematikawan mendefinisikan vektor sebagai sekumpulan angka yang disertai dengan aturan tentang bagaimana mereka berubah ketika sistem koordinat itu diubah. Nah, itu definisinya, ya. Atau secara ringkas, vektor itu dapat definisikan
dapat didefinisikan sebagai ya, sesuatu yang memiliki besar ya, yang dinyatakan dengan angka-angka, dan memiliki arah ya, yang dinyatakan dengan tanda panah itu ya. Seperti pada gambar ini ya. Jadi besarnya itu ya panjang dari anak panah ini, dan arahnya itu adalah ya arah dari anak panah itu ya. Nah, vektor dapat didefinisikan secara geometris dengan menganggap vektor itu sebagai ruas garis yang memiliki arah. Jadi sebenarnya vektor itu dia berhubungan dengan pembahasan geometri sebenarnya ya, dengan pembahasan geometri ya. Hal-hal fisis yang bisa digambarkan secara geometrinya bisa digambarkan, maka itu bisa dibahas ya, dikaji dengan menggunakan konsep vektor gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama yang motivasi, pada video motivasi, saya katakan salah satu contoh misalnya kita bisa menerapkan vektor untuk membahas aliran air di kanal sungai gitu ya. Karena kenapa bisa menggunakan konsep vektor pada kasus itu ya, karena aliran air di kanal sungai itu merupakan bagian dari pembahasan geometri ya. Geometrinya bisa kita gambarkan ya kan, kita bisa gambarkan panjang dari kanalnya, lebar kanalnya, kedalaman airnya, arah dari aliran airnya, itu bisa kita gambarkan. Dan sesuatu atau pembahasan fisis yang bisa digambarkan geometrinya, maka otomatis kita bisa menggunakan konsep vektor dalam mengkaji kasus itu. Nah, kita dapat merepresentasikan vektor secara grafis dengan panah ya, yang menunjukkan panjang skala dan arahnya seperti ini. Ini panjang itu adalah besarnya atau magnitudenya ya, ininya adalah arahnya ya. Nah, vektor terkadang itu diberi label dengan huruf yang diberi tanda panah di atasnya, di atas hurufnya seperti ini ya. Jadi ini penulisan notasi vektor ya, kadang ditulis seperti ini, tapi kadang juga bisa ditulis dengan huruf tebal ya, misalnya ini ya, huruf tebal itu vektor. Nah, di dalam buku Pak Kleppner itu vektor dituliskan dalam bentuk dalam huruf tebal ya. Nah, kemudian untuk mendeskripsikan vektor kita harus menentukan panjang dan arahnya. Ini kata kuncinya ya, panjang ya, atau besarnya ya, dan arahnya itu ya. Jadi panah dalam gambar di samping ini semuanya mewakili vektor yang sama.